Shalom teman-teman, kembali lagi saya Maria J. Dewi dan saya kali ini ingin men-share renungan saya dari Titus ya. Titus ini sangat menarik, hanya 3 pasal berbicara soal pesan Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Titus yang ditinggal di sebuah kota yang bernama Kreta untuk membina sebuah jemaat. Dan seperti yang saya bilang, karena hanya 3 pasal ini sangat padat isinya, dan kalau kita baca kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan berbicara soal persyaratan-persyaratan, berbicara soal kewajiban-kewajiban, dan sebuah kitab yang lengkap karena diawali dengan salam pembuka, kemudian ada pesan-pesan dan salam penutup. Nah, yang saya ingin sharekan adalah tentang pesan-pesan penutup yang saya anggap pesan-pesan itu sedang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita sekarang. Dan dalam situasi COVID-19 ini pesan yang sangat-sangat up to date. Dikatakan begini di ayat yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kalau kata mereka ini saya ganti dengan pengikut Kristus atau orang percaya yang notabene adalah kita, atau at least adalah orang-orang yang mengaku dia sebagai orang Kristen, maka sebetulnya pesan ini sangat up to date, di mana diingatkan supaya kita tunduk pemerintah dan kita siap dan taat melakukan setiap pekerjaan yang baik, dan kita tidak memfitnah, tidak ikut bertengkar, selalu ramah dan bersikap lembut terhadap semua orang. Bayangkan kalau kita sudah melakukan ini, betapa Indonesia ini menjadi lebih damai dan lebih tenang. Ya, karena kalau orang memfitnah, orang bertengkar, itu lebih banyak pengikutnya. Ya, lebih gampang katanya kita menabur sesuatu yang jahat daripada menabur sesuatu yang baik. Karena kalau gosip itu katanya digosok tambah semakin sip. Tapi luar biasa ya, Paulus ini memberikan pesan-pesan ini, dan kalau pesan ini sungguh-sungguh kita terima dengan iman itu di zaman ini, maka akan ada kerasa damai ya. Kalau kita baca terus di ayat yang ke-9 dikatakan begini lagi. Hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sisilah, percecokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ini untuk yang internal. Dikatakan gini, udah jangan cari hal-hal yang bodoh. Jangan cari perselisihan, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat. Stop. Berbicara mengenai agama, peraturan agama yang agamawi, tentang doktrin. Stop. Nggak usah dicari-cari, semua itu sia-sia belaka. Terutama dibahas lagi zaman begini nih, dimana orang lebih fokus tentang yang lebih besar, tentang kemanusiaan yang ada, tentang bangsa Indonesia itu sendiri. Rasanya malu ya kalau kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Saya juga ingin mempersingkat supaya nggak terlalu lama, membahas yang terakhir. Ini yang saya paling suka, yaitu salam penutup. Dikatakan begini, salam dari semua orang yang bersama aku di sini. Bayangkan kembali lagi ya, seperti tadi saya bilang, Rasul Paulus yang ngomong, salam dari semua orang yang bersama dengan aku di sini. Dan sampaikanlah salamku kepada mereka. Artinya Paulus menyampaikan kepada kita ya, Titus zaman sekarang, untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kasih karunia menyertai kamu sekalian ini adalah sebuah tanda tangan. Ya, kalau kita tahu sebuah cek dapat diuangkan itu kalau ada tanda tangan. Nah, pesan ini akan dapat dilaksanakan karena ada tanda tangannya, ada kasih karunia yang menyertai kita. Kenapa? Kalau kita memiliki kasih dari Bapa di surga, maka dengan gampang kita bisa melakukan hal ini. Kasih yang kita terima dengan cuma-cuma sebagai karunia menyertai setiap orang percaya pengikut Kristus, maka pesan-pesan tadi gampang dilaksanakan sama kita. Dan percaya, believe with your faith, kalau kasih karunia itu menyertai kita. Kasih karunia itu memampukan kita untuk melakukan
pesan-pesan Rasul Paulus terhadap situasi yang terjadi di bangsa ini. Internal kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Kristiani, dan di luar atau eksternal kita sebagai warga negara Indonesia. Lakukan pekerjaan yang baik, karena di dalam pekerjaan yang baik itu, ketika kita melakukannya, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan karena kita melakukan apa yang dilakukan pekerjaan Bapa kita. Saya rindu setiap kita membaca lagi ulang apa yang dituliskan Rasul Paulus di dalam kitab Titus ini. Tidak banyak, tetapi sangat menguatkan kita. Dan mari kita melakukan pesan-pesan ini dengan sukacita atas dasar kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, stay at home, karena di dalam diam justru kita sudah berbuat banyak.